Selamat malam Pak Narto, bagaimana kabar hari ini? Semoga Pak Narto dan keluarga juga sehat. Selamat malam Pak Undi, Alhamdulillah ya kabar untuk hari ini sehat, keluarga juga sehat. Nah, bagaimana kabar Pak Undi sendiri? Apakah sekarang kondisinya sehat? Alhamdulillah Pak Narto, saya dan keluarga juga sehat. Namun ini Pak Narto, barangkali Iya. untuk malam ini Pak Narto punya waktu untuk sekadar berdiskusi dengan saya. Ini terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan Alhamdulillah. siang seperti Iya. itu Pak. Ya, alhamdulillah untuk waktu untuk diskusi kali ini ada Pak Kundi. Nah, bisa nanti kita sharing pembelajaran Pak Kundi yang tadi dilaksanakan. Nah, harapan Pak Kundi sendiri setelah nanti berdiskusi itu apa? Ya, setelah saya berdiskusi dengan Pak Narto, tentunya saya ingin mencari solusi terhadap masalah pembelajaran yang saya alami tadi siang, Pak. Iya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam pembelajaran tadi siang, Pak Undi? Jadi begini, Pak. Tadi siang itu saya melakukan pembelajaran, namun pada saat pembelajaran saya amati murid-murid saya itu sepertinya kurang berminat dalam pembelajaran saya, Pak. Mereka nampak tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan beberapa dari mereka juga banyak yang bermain sendiri, Pak. Ini yang menjadi kegundahan saya. Iya, baik Pak Undi ya. Jadi Pak Undi merasa bingung ya karena siswa-siswa kurang berminat dalam pembelajaran ya. Mereka juga kurang mungkin semangat dalam mengikuti pembelajaran, kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Begitu barangkali ya Pak Undi ya. Nah, Iya, betul sekali, Pak. lalu menurut Pak Undi apa yang menyebabkan siswa tersebut itu kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran yang tadi dilaksanakan? Mungkin menurut saya pembelajaran yang saya lakukan tadi siang itu terlalu monoton, Pak. Artinya kurang bervariasi, mungkin membosankan bagi anak-anak. Jadi mereka kurang berminat seperti itu, Pak. Oke ya, berarti masalah mengenai minat belajar ya Pak? Ya, ya betul sekali, Pak. Iya. Menurut Pak Undi sendiri apa upaya yang perlu dilakukan ya supaya siswa itu berminat dalam mengikuti pembelajaran? Ya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu sebaiknya dilakukan secara bervariasi. Misalnya saja, kalau anak-anak itu kan cenderung suka bermain, Pak. Jadi saya rasa saya bisa memasukkan permainan dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Iya, bagus itu Pak Undi ya. Jadi pembelajaran dengan permainan itu dapat menarik minat siswa ya. Jadi di situ ada permainan, tetapi di situ juga diselipi dengan pembelajaran. Nah, namun tentunya ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya Pak Undi ya. Jadi menurut Pak Undi sendiri apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dengan permainan tersebut? Ya, saya menyadari betul, Pak, bahwa setiap metode atau mungkin model pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihan. Terkait dengan kekurangan dan kelebihan pembelajaran, permainan dalam pembelajaran, kelebihannya mungkin kalau permainan dalam pembelajaran itu anak bisa mengembangkan minatnya untuk bermain seperti itu, Pak. Jadi bermain sambil belajar seperti itu. Tapi tentunya ada kekurangannya, Pak. Mungkin karena
terlalu fokus pada permainan, akhirnya tujuan pembelajaran jadi tidak tercapai seperti itu, Pak. Iya. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut, nah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Undi itu sendiri? Ya, saya kira permainan yang saya lakukan nanti saya sesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan, Pak. Seperti itu. Iya, bagus itu ya. Jadi dalam teknik tersebut sesuaikan dengan materi dan kondisi anak seperti itu. Ya, setelah Pak Undi tahu dan mengenali masalah dan solusinya, apa rencana yang akan dilakukan Pak Undi selanjutnya? Ya, rencana saya itu ingin memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan tadi siang, Pak. Nah, jadi nanti saya susun kembali RPP yang sudah saya buat untuk direview, kemudian disusun kembali. Saya memasukkan model-model permainan ke dalam RPP saya, atau barangkali nanti bisa diselipi kegiatan-kegiatan yang mungkin menarik seperti itu, Pak. Barangkali seperti itu. Jadi saya akan menyusun ulang RPP untuk saya praktekkan ke pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, dalam kegiatan tersebut kira-kira akan dimulai kapan, Pak Undi? Ya, saya kira besok pagi, Pak. Besok ya, kalau mungkin bisa besok, agar minggu depan saya bisa mempraktekannya dalam pembelajaran seperti itu. Oke, ya. Dalam proses permainan pembelajaran ya tentunya nanti sudah disiapkan dengan sedemikian persiapan dari Pak Undi sendiri begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Undi, permainan seperti apa yang nanti akan disusun ya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan diterapkan dalam pembelajaran Pak Undi nanti di kelasnya? Baik, Pak. Rencana itu saya akan memasukkan permainan yang pernah saya baca, yang namanya itu TGT, Pak. TGT atau Team Games Turnamen. Tapi tentunya saya perlu belajar, Pak, mengenai model TGT ini. Saya butuh referensi untuk belajar kembali, atau mungkin dari Pak Narto sendiri bisa membantu memberikan referensi dan contoh-contoh pembelajarannya seperti itu, Pak. Siap ya, siap Pak Undi, nanti akan dibantu ya. Nah, lalu apa yang akan dilakukan setelah menyusun RPP nanti, Pak Undi? Ya, tentunya saya akan mempraktekkan RPP yang sudah saya susun kembali. Kemudian saya minta bantuan kepada Pak Narto dalam praktek pembelajaran berikutnya untuk mengamati pembelajaran saya, dan tentunya kita sama-sama membuat semacam lembar pengamatan seperti itu, Pak. Oke Pak Undi ya, saya lihat sangat komitmen ini dalam pelaksanaan nanti untuk ke depannya seperti itu. Lalu siapa saja yang nanti bisa membantu Pak Undi dalam melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah saya komitmen ingin memperbaiki pembelajaran, Pak. Namun supaya saya lebih berkomitmen lagi, saya ingin melibatkan kepala sekolah saya sebagai kolaborator seperti itu. Jadi nantinya kepala sekolah juga ikut serta dalam perbaikan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Pak. Tidak hanya dengan rekan sejawat ya, tapi nanti langsung kolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu, Pak Undi. Begitu, Pak. Ya, memang mungkin begitu. Iya, nah, lalu bagaimana tadi untuk kedepannya, karena tadi sudah dari awal disampaikan oleh Pak Undi akan memperbaiki dan menyiapkan pembelajarannya. Nah, seperti apa nanti untuk kedepannya? Ya, nantinya saya praktekkan pembelajaran yang
mungkin bisa menarik minat siswa. Nah, jadi saya ingin pembelajaran yang saya lakukan itu saya sesuaikan dengan karakteristik siswa seperti itu, Pak. Jadi misalnya anak-anak punya minat permainan, artinya saya juga akan memasukkan permainan ke dalam pembelajaran saya. Atau mungkin minat yang lain, mungkin minat membaca, anak-anak juga akan saya sisipi kegiatan membaca. Atau mungkin minat nonton video, itu saya akan sisipi seperti itu, Pak. Sambil melihat video-video yang ada seperti itu, nggih. Iya. Iya, ya oke. Kalau begitu, kalau nanti sudah disiapkan, ya nanti bisa dilaksanakan secara kontinu. Semangat untuk Pak Kundi, ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan nanti kita lihat hasilnya ya untuk beberapa minggu ke depan, apakah sudah ada perubahan seperti itu. Oke, terima kasih ya kepada Pak Undi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Narto yang telah meluangkan waktunya kepada saya, dan yang semula saya tadi ragu-ragu, Pak, sekarang sudah sedikit mantap, ada peningkatan kemantapan saya seperti itu, Pak. Terima kasih sekali Pak Narto. Oke, sama-sama Pak Undi, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Undi dan Pak Narto yang telah mempraktekkan alur tirta pada percakapan coaching. Menurut pengamatan saya, Pak Undi dan Pak Narto itu sudah melaksanakan prinsip coaching melalui alur tirta, sudah menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Untuk coach, Pak Narto juga sudah bisa menggali kompetensi apa yang dimiliki oleh coachee, serta percakapan itu tidak melebar, hanya berdasarkan kepada satu topik, yaitu kurangnya minat belajar anak. Itu berdasarkan hasil pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Undi. Nun sewu, apakah Bapak punya waktu luang sore ini? Selamat sore Ibu Jubaidah. Tentunya saya punya banyak waktu untuk Bu Jubaidah. Tapi kalau saya lihat Bu Jubaidah itu nampak agak sedikit khawatir dilihat dari wajah Ibu. Mungkin ada apa ya, Bu? Iya, ini Pak, sebelumnya saya minta maaf ya Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Ini saya mau curhat Pak tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu? Tentu saja, Bu. Mungkin apa yang bisa saya bantu? Ya, begini Pak. Sebenarnya saya ingin punya solusi Pak untuk masalah saya yang akan saya hadapi besok ini Pak. Ya. Kira-kira masalahnya apa, Ibu? Ya, ini Pak, dalam waktu dekat saya, ini 2 hari lagi Pak, saya akan disupervisi sama kepala sekolah saya. Tapi saya masih bingung Pak, kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak itu merasa tertarik dengan pembelajaran di kelas saya nanti Pak pada saat supervisi. Oke. Kalau saya menangkap dari pembicaraan Bu Jubaidah itu merasa khawatir karena 2 hari lagi akan disupervisi pembelajaran seperti itu. Dan iya betul Pak. Jubaidah khawatir nantinya pembelajarannya itu kurang disukai oleh anak-anak. Dengan demikian, kalau mungkin pembelajarannya tidak disukai anak-anak, tentunya pembelajaran itu mengecewakan.
tentunya Iya, betul, Pak. supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu hasilnya akan tidak baik seperti itu, Bu. Iya, Pak, betul, Namun Pak. sebelumnya Bu Jubaidah, mungkin apa yang menjadi harapan Bu Jubaidah dari diskusi kita pada malam hari ini? Iya, ini Pak, dari diskusi saya dengan Bapak, curhatan saya bisa, harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Nantinya agar saya itu bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan pada saat supervisi saya itu, Pak. Oke. Nah, selama ini pembelajaran yang sering dilakukan oleh Bu Jubaidah di kelas seperti apa, Bu? Lah itu, Pak, selama ini kan saya sering melakukan pembelajaran hanya satu arah, Pak, dengan metode ceramah. Itu saya menjelaskan panjang lebar, nanti anak mencatat. Jadi setiap hari itu seperti itu ya. Saya melihat anak-anak saya itu sering merasa bosan, Pak. Dan akhirnya malas untuk menulis, mencatat itu, Pak. Oh iya. Lalu upaya apa yang mungkin Bu Jubaidah sudah pernah lakukan agar anak-anak itu bisa tertarik pada pembelajaran yang Ibu Jubaidah lakukan? Upaya dulu itu saya pernah melakukan permainan, Pak. Iya. Permainan yang, tapi nanti permainannya itu saya akan mencoba mengemas dengan metode diskusi, Pak. Permainan ditambah dengan diskusi, Pak. Nah, dari metode yang Bu Jubaidah pernah lakukan atau mungkin pernah Ibu Jubaidah kuasai, lalu kekuatan apa atau kemampuan apa yang sudah dimiliki oleh Bu Jubaidah agar nantinya pembelajaran yang Bu Jubaidah lakukan itu bisa diminati oleh siswa, Bu? Iya. Ini, Pak, saya punya beberapa koleksi permainan ya, Pak, yang dulu pernah saya lakukan bersama anak-anak sebelumnya. Itu, dan pada saat bermain itu anak-anak merasa tertarik dan merasa senang, Pak. Itu yang jadi kekuatan saya, nanti saya akan menggabungkan itu permainan itu, Pak. Ya, karena dulu sudah pernah saya cobakan dan anak merasa senang, Pak. Itu kekuatan dari Ibu Jubaidah. Lalu kalau mungkin diukur, Bu, kemampuan kita kan pasti punya ukurannya. Iya, Pak. Kalau dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira kekuatan Ibu Jubaidah itu pada nilai berapa, Bu? Pada posisi berapa seperti itu? Saya kayaknya di posisi 7 loh, Pak. Posisi 7. Jadi ya itu hanya posisi cukup lah, Pak, karena di situ kan saya sudah pernah melakukan permainan, beberapa permainan. Nah, tapi saya kan belum pernah mencoba yang menggabungkan antara permainan dan diskusi itu, Pak. Posisi 7 ya, Bu? Ya. Ya, Pak. Nah, setelah ini harapan Bu Jubaidah sendiri nilainya bisa di posisi berapa, Bu? Posisi, karena ini baru awal ya, Pak. Saya ingin target 8 lah, Pak. Oh iya, 8. Ya, itu saya rasa angka yang sudah bagus itu 8. Target Bu Jubaidah adalah pada nilai 8. Tapi tentunya untuk memenuhi target tersebut Bu Jubaidah akan menemui hambatan. Apa hambatan yang mungkin Bu Jubaidah temui dalam mencapai target tersebut, Bu? Hambatan ya, Pak. Tentunya ada hambatan, Pak. Di situ kan saya ada permainan dan juga diskusi. Yang saya takuti
takutkan itu anak-anak lebih lama di permainannya daripada di diskusinya, Pak. Jadi nanti saya takut diskusi itu tidak akan membawa hasil apa-apa karena anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk permainan, Pak. Itu yang saya takutkan jadi hambatan saya, Pak. Jadi hambatannya adalah mengenai estimasi waktu, begitu ya, Bu? Iya, Pak. Lalu Ibu Jube sendiri punya solusi apa untuk mengatasi hambatan itu, Bu? Iya. Ini nanti saya akan mencoba membuat skenarionya terlebih dahulu, Pak. Skenarionya yang saya tuangkan dalam RPP, Pak. Itu. Oke. Tadi Ibu Jubeda sudah menyampaikan mengenai kekuatan, kemudian hambatan beserta solusinya. Setelah ini apa yang akan Ibu Jubeda rencanakan? Ya, saya rencananya seperti ini, Pak. Setelah saya buat skenario, saya masukkan dalam RPP. Nah, skenarionya kan seperti ini. Saya biasalah ya, Pak, namanya pembelajaran kan diawali dengan salam dan itu ya. Oke. Saya bagi anak menjadi beberapa kelompok, tapi kelompoknya itu menurut alat transportasi, Pak, karena saya kan akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia alat transportasi. Nah, nanti anak memilih, yang suka mobil akan memilih mobil, yang suka kereta akan memilih kereta, yang suka sepeda nanti memilih sepeda. Nanti anak itu secara otomatis sudah berkelompok dengan gambar yang sudah mereka ambil. Setelah itu saya akan menempel materinya di dinding. Saya akan buat 3 lokasi dari stasiun satu ke stasiun berikutnya. Saya beri nama setiap stasiunnya, nanti saya beritahu, saya tempel materi misalkan di stasiun Purwokerto. Saya akan tempel di situ alat transportasi darat. Terus di stasiun Lempuyangan saya akan tempel alat transportasi udara. Terus yang satunya lagi di stasiun Gubeng misalnya, Pak, akan saya kasih laptop, Pak. Nanti anak di situ melihat video untuk alat transportasi laut. Setelah berkelompok, saya akan membagi apa yang akan didiskusikan dan nanti anak secara berkeliling memutar mencari materi yang mereka butuhkan, Pak, dengan bermain, bernyanyi. Mereka misalkan yang kelompok kereta akan menyanyikan lagu naik kereta, yang kelompok sepeda mungkin menyanyikan lagu apa ya, Pak, itu ya, Pak, yang sepeda kring-kring gitu, Pak, kring-kring ada sepeda, ada sepeda. Ya betul itu, Pak. Nanti saya rasa itu permainannya itu di awal saja itu, Pak. Jadi nanti untuk mencari materi mereka akan bermain memutar itu, Pak, sesuai alat transportasi. Itu rencana saya, Pak. Ya, rencana yang bagus, Bu, menurut saya. Pak. Tapi ini kan Ibu Jubaidah hanya mempunyai 2 hari ya, Bu. Iya, Pak. Tentunya perlu memanfaatkan waktu dengan betul-betul ya. Berapa lama untuk yang dibutuhkan Ibu Jubaidah untuk menyusun rencana itu, Bu? Ya. Sebelum nanti supervisi. 2 hari berarti nanti kan saya supervisinya di hari ketiga ya, Pak. Itu 1 hari pertama saya akan mencoba membuat skenario dan RPP-nya, Pak. Terus nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah saya dan hari keduanya saya akan mencari materinya, Pak. Karena kan butuh waktu untuk mencari materi dan menempel di kertas atau di papan, Pak. Itu. Jadi 1 hari cukup ya, Bu? Iya, 2 hari, Pak. 2 hari ya? Iya, Pak. Iya. 2 hari cukup. Nanti bisa dilaksanakan pembelajaran pada saat supervisi, begitu? Ya, harapan saya itu, Pak. Ya. Dari 2 hari ini
kemungkinan ada hambatan. Kira-kira ada hambatan apa, Bu, yang bisa mempengaruhi Ibu Zubaidah dalam menyusun rencana? Iya. Hambatan ya Pak, hambatannya ya pasti ada Pak. Itu kan untuk membuat RPP juga butuh waktu dan itu ya Pak. Terus untuk materinya ini Pak, mungkin yang saya di situ takutnya gangguannya di materi Pak, karena saya kan harus searching dulu di Google dan mencari video yang sesuai yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan diskusi Pak. Setelah itu saya juga ada tugas lain Pak, saya akan rekonvos 4 hari lagi. Jadi itu keduanya itu akan jadi hambatan buat saya Pak. Oke, jadi hambatannya dalam mencari materi dan kebetulan dalam waktu bersamaan Ibu Zubaidah ada kegiatan rekonsiliasi bos seperti itu. Itu tentunya menjadi hambatan Bu Zubaidah. Menurut Bu Zubaidah, apa solusinya, Bu? Ya. Solusi saya akan membuat skala prioritas apa ya Pak. Jadi ya ini kan antara waktu 2 hari dan 4 hari. Jadi saya kemungkinan akan mengerjakan fokus dulu ke RPP, ke supervisinya Pak. Setelah itu saya masih ada waktu 2 hari untuk ke rekonvos Pak, untuk menyiapkan materi rekonvos. Intinya ada skala prioritas seperti itu. Iya betul Pak. Setelah Ibu merencanakan, tentunya perlu adanya komitmen dari Ibu. Apa komitmen yang Ibu rencanakan untuk menyusun kegiatan pembelajaran nanti untuk supervisi seperti itu? Ya, saya berkomitmen akan memprioritaskan Pak, untuk yang supervisi saya dulu itu. Ya, selama 2 hari dengan tentunya saya berusaha keras ya Pak untuk mencari materi dan juga video, karena mencari video yang sesuai dengan materi diskusi itu lumayan butuh waktu Pak. Itu. Iya. Mungkin dalam merencanakan Bu Zubaidah bisa jadi melaksanakan atau merencanakan ini sendiri, atau mungkin bisa melibatkan atau butuh bantuan dari orang lain. Kira-kira jika Bu Zubaidah memerlukan bantuan, siapa yang bisa dilibatkan atau mungkin bisa diandalkan untuk membantu Bu Zubaidah? Iya. Mungkin ini saya akan melibatkan 2 orang Pak, karena ini waktunya yang sudah cukup mepet ya. Jadi saya nanti minta tolong sama Bu Guru kelas 1 untuk nanti membantu saya menggunting dan menempel materi Pak, dan stasiun-stasiun itu ya. Terus saya juga akan minta bantuan operator saya, OPS, itu yang biasa membantu saya mengerjakan tugas BOS Pak. Jadi nanti selama 2 hari saya tidak mengerjakan BOS, masih ada teman itu yang akan mengerjakan. Jadi 4 hari itu bisa berjalan secara bersama Pak. Gitu. Okay. Dari pembicaraan kita dari mulai awal sampai sekarang, kira-kira sudah menemukan solusi apa belum, Bu? Iya Pak, ini saya sudah merasa plong ya Pak. Jadi selama ini yang saya pikirkan, saya ingin menggabungkan antara permainan dan diskusi. Ini dengan berdiskusi dengan Pak Pundi, saya jadi sudah bisa mantap lah Pak. Ini saya akan memakai ya model pembelajaran yang akan saya gunakan untuk supervisi ini Pak. Gitu. Oke, jadi Bu Zubaidah sekarang merasa mantap, tidak ragu-ragu lagi. Iya betul Pak. Iya. Ya, jadi saya kira saya perlu mengucapkan selamat kepada Bu Zubaidah telah menemukan solusi. Iya Pak. Dan nantinya saya juga berharap Bu Zubaidah bisa mengikuti atau
melaksanakan supervisi dengan sebaik-baiknya. Terima Iya. kasih Bu. Demikian. Terima kasih Mbak, Bu. Pak Udi atas waktunya ya. Terima kasih juga. Sama-sama. Ya, demikian percakapan antara Coach Zubaidah ya dengan Pak Undi Yuwono. Hasil dari pengamatan kami yang pertama adalah jalannya diskusi ini sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, dari tujuan yang disampaikan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu sudah tersampaikan dengan cukup bagus ya, itu sudah sesuai dengan alur tirta yang ada. Kemudian yang kedua, dari Coach sendiri tadi sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan jawaban dari pertanyaan tersebut itu juga sudah fokus pada topik yang dibahasnya ya, jadi tidak keluar dari permasalahan yang dihadapi tadi ya. Jadi sekali lagi pembahasannya tadi sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat tadi ya. Itu catatan dari kami agar nanti bisa lebih ditingkatkan lagi dari yang tadi sudah cukup bagus. Tinggal nanti penerapan dalam kegiatan di sekolahan dan bisa dilaksanakan secara kontinu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bu Zubaidah dan Pak Undi Yuwono. Terima kasih. Selamat malam Pak Narto, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Ibu Zubaidah. Alhamdulillah untuk kabar malam hari ini sehat, semangat dan bahagia. Nah, bagaimana nih kabar Ibu Zubaidah? Tentunya sehat juga kan? Alhamdulillah saya sehat Pak. Sehat dan selalu semangat. Harus semangat, ya. Ya, betul. Bagaimana ini? Kemarin saya terima WA, katanya ada yang ingin disampaikan sama Pak Narto. Kira-kira apa sih yang ingin diperbincangkan malam ini, Pak? Iya, betul sekali. Kemarin kami memberikan kabar kepada Ibu Zubaidah dan minta waktunya untuk bisa diskusi, karena ini ada beberapa masalah ya di dalam pembelajaran saya di kelasnya. Ini ada satu anak ini yang malas berangkat ke sekolah dan malas bertemu dengan teman-temannya di sekolah, seperti itu Ibu. Sudah lama itu anaknya tuh Pak nggak berangkat sekolah? Ya, untuk bulan ini sudah beberapa hari ini tidak berangkat ke sekolah Ibu. Apa alasan anak itu Pak tidak berangkat sekolah? Ya, setelah saya mengunjungi anak tersebut ke rumah, saya menanyakan ke anak tersebut bahwa salah satu penyebab anak itu tidak berangkat sekolah itu dikarenakan satu, karena membacanya belum lancar. Kemudian yang kedua, menulisnya juga masih belum terbaca dengan bagus ya. Itu jadi kenapa anak tersebut tidak berangkat ke sekolah. Setelah saya itu kunjungi, itu memang seperti itu. Kesulitan ya, permasalahannya itu ya Pak, anak yang malas sekolah. Dari pertemuan ini apa yang diharapkan sama Pak Narto? Ya, saya harapkan ya dari masalah yang saya hadapi ini, dalam diskusi ini nanti ada solusi ya, ada solusi untuk saya nanti akan bisa kepada anak, bahwa nanti anak bisa tumbuh rasa untuk sekolah kembali seperti itu. Iya.
apa yang akan dijadikan Pak Narto sebagai kekuatan untuk menumbuhkan semangat anak itu lagi, Pak? Ya, yang akan saya jadikan kekuatan saya di sini yang pertama adalah saya akan meluangkan waktu khusus ya membimbing anak dari membaca, menulis secara pribadi ya, baik di waktu pagi sebelum pembelajaran maupun di siang hari setelah pembelajaran selesai, itu untuk agar bisa meningkatkan literasi dari anak tersebut ya, karena memang masih perlu bimbingan secara khusus. Itu yang kekuatan kami, saya akan melatih tersebut. Ya. Kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, kira-kira kekuatan yang Bapak miliki itu akan di tingkat berapa itu, Pak? Ya. Untuk saat ini kekuatan yang saya miliki dari skala 1 sampai 10 itu di kisaran angka 6 sampai angka 7, tapi dominan masih di angka 6 ya, belum bisa secara maksimal ke angka 10, itu masih di angka 6 gitu. Iya, berarti 6 ya, Pak. Itu ya skala 6. Yang ya masih cukup itu. Nah, berarti ada hambatan itu dong, Pak ya. Ada hambatan yang akan menghalangi kekuatan Pak Narto itu sendiri. Iya. Itu ada beberapa hambatan yang kami alami, jadi anak itu bisa merasa cepat bosan ya. Jadi setelah misalkan di pembimbingan itu ada sudah merasa bosan, itu yang menjadi hambatan kami dalam melakukan pembimbingan tersebut. Kira-kira ada solusi tidak, Pak, untuk mengatasi hambatan itu, Pak? Ya, solusi yang bisa saya lakukan di sini diantaranya nanti jelas pembimbingan secara khusus di waktu yang khusus, kemudian dalam pendekatan ya, pendekatan kepada anak. Nanti kita menggali apa sih yang diinginkan ya, diinginkan anak tersebut, kami ikuti ya pendekatan anak, ikuti kata hati anak tersebut agar nanti merasa senang ya dari apa yang telah dipelajari, apa yang telah didapatkan, supaya tumbuh rasa semangat dan rasa senang untuk bisa mengikuti kegiatan. Ya. Untuk menumbuhkan rasa senang, semangat, rencana Bapak itu apa untuk bisa mencapai tujuan itu? Iya. Yang pertama itu jelas pagi hari ya. Rencana saya laksanakan di pagi hari karena waktu masih sangat panjang sebelum pelajaran, karena sebelum jam pelajaran dimulai anak tersebut datangnya lebih awal ya, sangat tidak seperti teman-teman proses pembelajarannya kan jam 7 lebih ya, tapi sebelum jam 7:30 anak sudah berangkat ya. Jadi rencana saya akan melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan di waktu pagi karena masih cerah ceria, masih semangat, masih fresh ya. Yang anak-anak pikirannya masih fresh. Jadi nanti saat pembimbingan jadi anak bisa fokus di situ. Kemudian di sela-sela jam istirahat kami dekati, kami berikan gambar-gambar atau contoh agar nanti bisa tumbuh semangat untuk belajar. Bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Adakah target Bapak untuk agar anak itu bisa cepat membaca supaya dia merasa tidak malu lagi? Target saya dalam posisi ini adalah nanti di semester 1 ini sudah lancar ya, jadi masih ada jeda waktu 1-2 bulan lagi ke depan sebelum melakukan tes. Pembimbingan secara khusus dilakukan secara kontinu ya. Target saya nanti setelah
semester 1 itu sudah bisa baca lancar, menulis dengan benar, dan itu bisa nanti di semester 2 sudah bisa berjalan seperti teman-teman yang lainnya. 2 bulan ya Pak, 2 bulan secara kontinu. Kira-kira ada tidak Pak gangguannya? Nah, gangguan tentunya pasti ada ya Ibu ya. Ya, terus Selain bagaimana ini Pak Narto untuk mengatasi gangguan itu? ya, salah satu yang bisa saya lakukan untuk mengatasi gangguan dari anak, misalkan nanti mungkin sudah mulai muncul malas kembali. Nah, salah satunya mungkin nanti saya bisa mempraktekkan metode-metode yang lain. Metode yang lain diantaranya kayak bisa memberikan buku-buku cerita yang di situ ada gambar. Dari gambar-gambar tersebut tentunya kita cari gambar-gambar yang bisa memotivasi anak tersebut agar nanti bisa tumbuh kembali ya. Selain gambar tentunya nanti kami akan menceritakan mungkin kisah-kisah atau motivasi seseorang. Itu kalau misalkan juga kisah-kisah binatang itu bisa disampaikan kepada anak tersebut agar nanti bisa termotivasi kembali. Ya, itu ya Pak untuk mengatasi gangguannya. Terus kira-kira untuk komitmennya bagaimana ini Pak agar rencana Bapak itu bisa berjalan dengan baik? Ya, untuk komitmen saya tentunya nanti bisa berjalan setiap hari. Ya, kegiatan itu berjalan setiap hari. Karena sekarang 5 hari kerja, maka nanti diawali dari mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis. Itu komitmen kami ya, agar nanti anak terbimbing bisa mempraktekkan apa yang dilaksanakan pada hari itu ya. Tidak hanya mengingat yang kemarin, tapi di hari itu apa kejadian anak. Nah, di situ bisa dipraktekkan. Kemudian di hari berikutnya bisa dipraktekkan lagi tentang kegiatan di hari itu juga. Jadi mungkin pemikiran anak itu masih teringat. Dan nanti bisa dituliskan anak setiap hari agar bisa salah satu meningkatkan literasi anak tersebut. Iya, setiap hari anak menulis dan membaca, tapi dengan tema yang berbeda-beda. Yang biasa saya lakukan adalah apa yang dirasakan anak tersebut pada hari itu. Misalkan pagi hari kok mendapat kejutan, misalkan dari orang tua atau dari teman, atau ada teman yang memberikan jajan. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu sebelum nanti ditulis apa kesan dari yang teman tadi sampaikan. Nah, itu salah satu komitmen kami dan setiap hari dilaksanakan. Tentunya nanti anak akan merasa lebih senang kembali. Ya, udah bagus Pak itu komitmennya. Ini untuk membantu Bapak menjaga komitmen Bapak itu kira-kira ada nggak yang siap untuk membantu Pak Narto? Iya, untuk kegiatan tersebut yang pertama kami akan meminta bantuan kepada rekan sejawat di sekolahan. Di sini bisa dari guru olahraga di situ karena sering melakukan permainan olahraga. Nah, di situ mungkin bisa diselipkan untuk melatih keberanian anak dan melatih ingatan anak saat kegiatan olahraga. Nah, selain dari guru olahraga, kami juga akan mengajak teman-teman yang ada di kelasnya untuk saling membantu. Sebagai salah satu contoh ada kegiatan suatu diskusi dalam pembelajaran. Nah, teman yang satu memberikan bimbingan
kepada anak yang tadi agar bisa lebih semangat, ya, tidak dijauhi teman-temannya. Jadi itu beberapa teman bisa saling membantu, ya. Jadi tidak hanya dari teman sejawat, tapi dari siswa dari teman anak itu ya Pak, ya, dari teman anak bisa biar bisa jadi saling membantu dalam kegiatan di kelas maupun kegiatan pada saat istirahat. Itu. Iya Pak. Ya, 2 bulan ya Pak. Ini kurang lebih waktunya untuk 1 semester ini agar anak itu bisa membaca kembali, bisa membaca sehingga dia sudah tidak ada rasa malu untuk berangkat sekolah. Itu nanti 2 bulan ke depan saya akan coba tanyakan lagi ke Pak Narto. Kira-kira anak itu sudah bisa membaca apa belum? Itu ya Pak, target Bapak ya. Iya, betul ya. Target kami memang 2 bulan dari apa yang tadi saya rencanakan, mengadakan pembimbingan, kemudian ada pelatihan di situ ya, secara tidak langsung kan pelatihan anak menulis, ya. Menulis apa yang diingat, kemudian bercerita tentang kejadian-kejadian, baik di sini kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang menyedihkan. Misalkan dari uang saku yang hilang, itu kan bagi anak kan mungkin bisa kejadian yang menyedihkan. Tapi kalau itu dikemas, nah tentunya bisa ditulis. Nah disitulah secara tidak langsung ada beberapa praktek anak tersebut, ya, baik pemikirannya, kemudian membacanya, kemudian menulisnya. Nah dengan demikian harapan nanti anak tersebut bergabung seperti anak sudah tidak lagi itu ya. Kemudian bisa berangkat dan tidak minder ya, bertemu ya, betul. Ya, dan bisa mengejar apa yang dicita-citakan. Iya Pak, mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 bulan ini keinginan Pak Narto tercapai ya Pak, untuk untuk membimbing anak yang tidak bisa membaca sehingga memengaruhi dia untuk berangkat sekolah. Itu ya Pak. Sepertinya cukup atau Pak, apa masih ada permasalahan lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup ya dari permasalahan tadi. Setelah saya berdiskusi dalam ruangan ini, sudah menemukan ya solusi dari apa yang tadi didiskusikan dari awal sampai dengan akhir. Ya, tinggal nanti saya terapkan ke anak secara berkelanjutan. Ya, jadi karena kita buat jadwal 1 hari, ada pagi, kemudian ada siang. Ya, jadi nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana dan anak tersebut bisa kembali ke anak-anak yang lainnya mengikuti pelajaran. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih ya Pak Narto sudah melakukan sharing ya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat istirahat. Ya, terima kasih kepada Bu Jubaida dan sampai jumpa untuk 2 bulan ke depan untuk menyampaikan. Ya, saya tunggu kabarnya ya Pak. Oke, siap kepada Bu Jubaida akan saya sampaikan hasil dari pembimbingan ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berdasarkan hasil percakapan kucing yang dilakukan oleh Ibu Jubaidah selaku coach dan juga Pak Narto selaku kuci, secara umum sudah melalui alur tahapan tirta. Di antaranya dari tujuan, Pak Narto berharap mendapatkan solusi atas permasalahannya, yaitu murid yang malas berangkat sekolah karena belum lancar membaca dan menulis. Pada alur identifikasi, Pak Narto memiliki kekuatan, yaitu kemampuan dalam membimbing anak untuk meningkatkan kemampuan literasi. Ada hambatan
yaitu anak sering bosan, tapi solusinya adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh anak. Pada tahap rencana aksi, rencana pembimbingan yang dilakukan oleh Pak Narto yaitu pada pagi hari sebelum pembelajaran dimulai secara intens. Jangka waktunya 2 bulan, kemudian gangguan-gangguan ada, tapi alternatif kegiatannya yaitu dengan menggunakan gambar dan gambar bercerita. Ada beberapa catatan yang saya amati di sini, diantaranya yaitu coach beberapa kali memberikan pertanyaan tertutup seperti ada solusi atau tidak, ada hambatan atau tidak. Itu pertanyaannya itu pertanyaan tertutup, bisa diganti dengan apa solusi yang bisa dilakukan, apa hambatan yang mungkin bisa terjadi. Kemudian coach perlu menggali informasi, bukan hanya tentang kemampuan Pak Narto, tapi juga kemampuan dari anak tersebut. Saya rasa itu observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mempelajari alur tilka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.